Haleluya. Selamat malam, Jemaat Sosianim yang dirindukan Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami akan membaca kembali, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan telinga kami ya Tuhan, untuk kami dapat memahami isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya keluarga-keluarga yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan. Sebagaimana perenungan kita pada waktu yang lalu. Ada saatnya tak seorang pun dapat meyakinkan kita atas keputusan yang kita buat. Ada saatnya kita terpaksa harus bertindak, sekalipun dalam keraguan. Namun, keyakinan akan firman dan keyakinan akan kekekalan kasih Tuhan meneguhkan kita untuk tetap melangkah dalam kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sebagaimana perenungan firman Tuhan pada waktu lalu, dikatakan orang yang menantikan Tuhan menaruh harapannya kepada Tuhan. Malam ini kita akan membaca dari Mazmur 31 ayat yang ke-25, dituliskan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, jangan bimbang. Bagaimana kita bisa kuat dan teguh dalam menantikan Tuhan? Kita perlu menjadi kuat dan teguh dalam kita berharap. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harus menguatkan iman. Iman yang disertai perbuatan. Hari-hari ini kita bukan hanya menjaga imun, tetapi kita juga perlu menambah iman kita. Yaitu iman dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berita apa yang kita sampaikan kepada dunia ini? Kita harus menyampaikan berita kebenaran. Kita harus membawa berita kasih damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mau percaya. Karena gelap akan menjadi rembang pagi. Dan rembang akan menjadi pagi yang bersinar. Menyatakan kuasa Kristus yang akan menjadi nyata, cemerlang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kita harapkan, hari-hari yang baik menjadi bagian kita. Bagaimana kita bisa menjadi kuat dan teguh dalam menantikan Tuhan? Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28 dituliskan, "Tetapi aku suka dekat pada Allah." Jadi ada satu kunci yang perlu kita catat lagi. Dalam kita menantikan Tuhan, kita perlu suka dekat pada Allah. "Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat memberitakan segala pekerjaannya." Inilah yang kita beritakan pada dunia. Hari-hari inilah dunia perlu mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun seringkali kita tidak mengerti bagaimana kita bisa dekat kepada Allah
sementara kita sendiri ada di dalam pergumulan, sementara kita sedang menaruh harapan, kita masih berharap dalam pergumulan kita. Percayalah, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya. Ini tertulis di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama. Dengan catatan, yang bersih hatinya adalah taat dan setia kepada Tuhan. Namun ketika ketakutan datang, biarlah kita juga mengingat firman yang menjadi kekuatan buat kita. Mazmur 56 ayat yang keempat, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Inilah ayat yang dapat menguatkan kita. Ketakutan pasti datang. Namun sungguh kita meyakini bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru menjadi jaminan, bukan sebuah harapan lagi, bukan akan mendapat, tetapi mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayap Raja Wali di sini berbicara tentang firman dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Mari saudara, isi bejana kehidupanmu dengan firman dan izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, menuntun engkau melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan, namun bukan ketakutan, tetapi dengan kekuatan sayap Raja Wali, kita akan terbang tinggi untuk mengatasi badai kehidupan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami menaruh harapan kami lagi hanya kepadamu. Biarlah umat Tuhan terus giat membangun mezbah keluarganya. Sehingga doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus terus berkobar ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Melalui peristiwa yang terjadi di negeri kami ya Tuhan. Melalui wabah COVID-19, biarlah banyak orang yang akan bertobat melalui pemberitaan kabar baik, media online ya Tuhan. Banyak orang dijamah Tuhan, dan mereka boleh berseru memanggil namamu, nama Tuhan Yesus, nama yang dapat menyelamatkan, nama yang dapat menyembuhkan, sampai setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk diagungkan, layak untuk dipuji. Engkaulah Tuhan penguasa langit dan bumi, dan Engkaulah yang layak Tuhan untuk ditinggikan sehingga Indonesia siap dipulihkan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah yang percaya kita katakan amin.